perkenalkan, nama saya Sobrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi pengolah kata, yaitu untuk kelas 10 Informatika. Selamat menyaksikan semuanya. Oke, di sini kita ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian aplikasi pengolah kata, yang kedua menyebutkan fitur-fitur utama Microsoft Word, yang ketiga yaitu menggunakan fitur dasar Word untuk membuat surat resmi, yang keempat yaitu membuat surat permintaan barang sesuai format yang benar. Nah, di sini ada sebuah Mentimeter, kalian bisa scan, lalu kalian tuliskan jawaban secara singkat. Apa yang Anda ketahui tentang aplikasi pengolah kata Microsoft Word? Saya ingin tahu apa sih aplikasi pengolah kata menurut kalian dengan jawaban singkat kalian. Gitu. Nah, setelah kalian mengisi jawaban Mentimeter yang sudah dituliskan oleh kalian, kita bisa langsung masuk ke materi, yaitu pengertian aplikasi pengolah kata. Yang pertama, aplikasi pengolah kata adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mencetak dokumen berbasis teks. Contohnya seperti Microsoft Word, WPS Office, Google Docs. Digunakan untuk membuat surat, laporan, makalah, dan dokumen resmi lainnya. Nah, jadinya aplikasi pengolah kata ini yaitu sebuah perangkat lunak yang dapat menghasilkan sebuah dokumen berbasis teks, dan aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengedit, membuat, bahkan mencetak gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bagian utama Microsoft Word. Ada 10 bagian utama Microsoft Word yang fungsinya sangat penting untuk membuat suatu dokumen. Yang pertama yaitu ada title bar. Title bar berada pada bagian tengah sini. Yang kedua yaitu ada Quick Access Toolbar, ada pada bagian kiri pojok sini. Yang ketiga yaitu ada Window Management, yaitu pada bagian kanan pojok sini. Yang keempat yaitu ada Ribbon, ribbon pada bagian sini, tengah atas sini. Terus yang kelima yaitu ada Group Ribbon. Group Ribbon berada pada bagian bawahnya sini. Lalu yang keenam Ruler. Ruler itu pada bagian sini, kiri pojok sini ada bagian, soalnya ada pada bagian pojok sini dan atas sini gitu. Yang ketujuh yaitu ada scroll bar. Scroll bar itu berada pada bagian kanan sini yang bisa dinaik dan turunkan. Yang ke-8 yaitu ada workspace pada bagian sini, tengah kosong sini. Yang ke-9 ada page view pada bagian sini, page view kanan bawah. Yang ke-10 ada status bar, ada pada bagian di sini, kiri pojok. Nah, 10 bagian ini bisa membantu kalian dalam membuat suatu dokumen, dan fungsinya masing-masing. 10 ini ada fungsinya semuanya. Dan yang pertama ini tadi fungsinya yaitu menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Yang kedua yaitu di sini berfungsi untuk kumpulan tombol home, save, undo, dan repeat typing gitu. Yang ketiga berada di sini itu kumpulan tombol di antara Windows, Help, Ribbon Display, Minimize, Maximize, dan Those.
Minimize berfungsi untuk meminimalkan halaman dokumen, maximize memperbesar tampilan dokumen, dan dose itu menutup dokumen atau bentuknya simbolnya silang, itu namanya dose. Yang keempat yaitu ribbon di sini ya. Di sini itu kumpulan tab yang berisi tentang home, insert, design, tag layout, reference, lalu ada mailing, ada review, ada view gitu. Yang kelima yaitu group ribbon. Group ribbon berada pada bagian sini, itu kumpulan tab yang berisi beberapa kelompok perintah seperti font, paragraf, dan style. Font itu nanti kita bisa mengganti font yang sesuai dengan yang kita inginkan. Paragraf ada yang rata tengah, ada yang rata paragraf, dan ada yang rata kiri gitu. Lalu ada style, kita bisa melakukan pengaturan pada style. Lalu di sini ada juga jarak, juga bisa kita atur pada bagian group ribbon di sini. Yang keenam yaitu ruler. Ruler itu ada pada bagian sini, yang ada titik-titiknya pada bagian kiri pojok dan atas sini yang dinamakan ruler. Ruler itu berfungsi untuk mempermudah dan menyesuaikan dokumen menjadi lebih presisi gitu. Yang ketujuh yaitu ada scroll bar. Scroll bar itu berfungsi untuk menggeser tampilan halaman ke atas dan ke bawah maupun ke kanan atau ke kiri gitu. Kalau ke kanan ke kiri ada pada bagian bawah di sini. Kalau ke atas bawah itu pada bagian kanan pojok di sini gitu. Yang ke-8 ada workspace. Workspace ada pada bagian tengah di sini, yaitu fungsinya tempat menuliskan dan menampilkan tulisan yang Anda buat. Tuh. Jadi kalian bisa menuliskan di sini project atau tugas yang akan dikerjakan. Yang ke-9 ada page view, ada pada bagian kanan bawah, yaitu kumpulan tombol yang berisi read more, menampilkan mode baca, print layout, tampilan standar dokumen, web page layout, menampilkan dokumen ke mode website atau situs, dan zoom control digunakan untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan dokumen. Yang ke-10 ada pada bagian kiri, yaitu bernama status bar. Kumpulan tombol yang berisi page number in dokumen menampilkan halaman yang sedang aktif dari beberapa halaman dokumen. Number of word yaitu menunjukkan jumlah halaman, dan bisa kita lihat dari pada bagian pojok di sini nanti akan terlihat page yang kita buka, biasanya halaman 1 dari berapa jumlah halaman yang sudah kita buat gitu. Nah, di sini kita akan membuat projectnya, kan nanti akan membuat suatu surat permintaan. Nah, fitur utama untuk membuat surat permintaan yaitu ada 3, yaitu yang pertama font dan paragraf, yang berfungsi untuk mengatur jenis huruf, ukuran, perataan, maupun spasi. Yang kedua ada insert tabel, yaitu untuk membuat daftar barang. Dan yang ketiga yaitu ada page layout untuk mengatur ukuran dan orientasi kertas gitu. Nah, di dalam membuat surat penerimaan barang, ada struktur surat penerimaan barang yang harus diikuti. Yang pertama yaitu kop surat atau kepala surat, yang kedua yaitu nomor, tanggal, perihal, yang ketiga ada alamat tujuan, yang keempat ada isi surat permintaan barang, yang kelima ada tabel daftar barang,
Yang keenam yaitu ada penutup dan tanda tangan. Nah, di sini ada contoh surat penerimaan barang yang mungkin kalian bisa menjadikan acuan untuk membuat surat permintaan barang. Yang pertama ada kop suratnya, ada nomor, lampiran, perihal, lalu kepada penerimanya, dan surat permintaan barangnya apa yang dibutuhkan, tabel-tabelnya juga ada berada di sini. Lalu di sini ada keterangannya, dan yang terakhir ini ada juga penutupnya. Demikianlah surat pesanan kami ini penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan gitu. Di sini saya memberikan latihan praktik agar kalian bisa membuat secara langsung bagaimana surat permintaan barang itu. Saya menugaskan kalian untuk membuat surat permintaan barang dengan ketentuan yang pertama menggunakan kop surat, menggunakan ukuran kertas F4, menggunakan tabel, menggunakan margin atas 2, kiri 2, bawah 3, kanan 3, menggunakan format font Times New Roman, menggunakan identitas masing-masing, menyertakan tanda tangan dan nama pejabat sekolah. Lalu kalau sudah dibuat tugas latihan praktiknya ini, kalian bisa unggah file hasil kerja di Google Drive atau Google Classroom yang sudah saya berikan. Gitu. Nah, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word membantu membuat, mengedit, dan mencetak dokumen resmi. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat mengenal fitur utama Word dan mampu membuat surat permintaan barang dengan format yang benar. Penguasaan teknologi ini penting sebagai keterampilan dasar di era digital dan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.